Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan ini file PDF ya. Penerapan prokes dalam penyelenggaraan sholat Idul Fitri. Oh maaf, sholat Idul Fitri lagi ya. Sholat Idul Adha 2021 Masehi atau 1442 Hijriah. Oke. Menteri Agama Republik Indonesia yang terhormat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam, Pengurus Masjid dan Musola, Panitia Hari Besar Islam tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota, dan masyarakat muslim di seluruh Indonesia. Surat edaran nomor SE-15 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Umum bahwa untuk memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi di tengah pandemi COVID-19 yang belum terkendali dan munculnya varian baru, perlu dilakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam penyelenggaraan sholat Idul Fitri lagi saya. Sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan surat edaran Menteri Agama tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban. B. Maksud dan tujuan. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai panduan untuk pencegahan, pengendalian, dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada semua zona risiko penyebaran COVID-19 dalam rangka melindungi masyarakat. C. Ruang lingkup surat edaran ini mengatur mengenai penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijriah 2021 Masehi dan pelaksanaan kurban. Ketentuan dalam takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid mushola dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dilaksanakan secara terbatas paling banyak 10% dari kapasitas masjid mushola dengan memperhatikan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. B. Kegiatan takbir keliling dilarang untuk mengantisipasi keramaian atau kerumunan. C. Kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan mushola sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan mushola. Sholat Hari Raya Idul saya coba skat dulu sebentar ya. Seru ini yang C ya. Jadi bisa untuk judul nih saya ya. Jadi kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan mushola sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan mushola. Sholat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah 2021 Masehi di lapangan terbuka atau di masjid mushola pada daerah zona merah dan oranye ditiadakan. Sholat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah 2021 Masehi dapat diadakan di lapangan terbuka atau di masjid mushola hanya di daerah yang dinyatakan aman dari COVID-19 atau di luar zona merah dan oranye berdasarkan penetapan pemerintah daerah dan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat. Nomor 4.
dalam hal sholat hari raya Idul Adha dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dengan ketentuan sebagai berikut. A. Sholat hari raya Idul Adha dilaksanakan sesuai dengan rukun sholat dan menyampaikan khutbah Idul Adha secara singkat paling lama 15 menit saja ya. Jadi jangan lama-lama katanya gitu. Imam yang khotibnya 15 menit saja ya maksimal. B. Jemaah sholat hari raya Idul Adha yang hadir paling banyak 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar shaf dan antar jemaah. C. Panitia sholat hari raya Idul Adha diwajibkan menggunakan alat pengecek suhu tubuh dalam rangka memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir. D. Bagi lanjut usia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, dilarang mengikuti sholat hari raya Idul Adha di lapangan terbuka atau di masjid. E. Seluruh jamaah agar tetap memakai masker dan menjaga jarak selama pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha sampai selesai. F. Setiap jemaah membawa perlengkapan sholat masing-masing seperti sajadah, mukena, dan lain-lain. G. Khotib diharuskan menggunakan masker dan face shield pada saat menyampaikan khutbah sholat hari raya Idul Adha. Oh gitu ya. Jadi ada tambahan ya, penghalang muka itu yang plastik yang transparan. H. Sesuai pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha, jemaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan, bersentuhan secara fisik. Nomor 5, pelaksanaan kurban agar diperhatikan ketentuan sebagai berikut. A. Penyembelihan hewan kurban berlangsung dalam waktu 3 hari, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah untuk menghindari kerumunan warga di lokasi pelaksanaan kurban. Pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah potong hewan Ruminasia RPHR. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPHR, pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPHR dengan protokol kesehatan yang ketat. C. Kegiatan penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, dan pendistribusian daging kurban kepada warga masyarakat yang berhak menerima wajib memperhatikan wajib memperhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat seperti penggunaan alat tidak boleh secara bergantian. D. Kegiatan pemotongan hewan kurban hanya boleh dilakukan oleh panitia pemotongan hewan kurban dan disaksikan oleh orang yang berkurban. E. Pendistribusian daging kurban dilakukan langsung oleh panitia kepada warga di tempat tinggal masing-masing dengan meminimalkan kontak fisik satu sama lain. Nomor 6, panitia Hari Besar Islam, panitia sholat Hari Raya Idul Adha sebelum menggelar salat Hari Raya Idul Adha di lapangan terbuka atau di masjid mushola wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, satuan tugas penanganan COVID-19, dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan COVID-19 dijalankan dengan baik, aman, dan terkendali. Nomor 7, dalam hal terjadi perkembangan ekstrim COVID-19 seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif COVID-19, adanya mutasi varian baru COVID-19 di suatu daerah, pelaksanaan surat edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat. Pejabat Kementerian Agama di tingkat pusat melaksanakan pemantauan pelaksanaan surat edaran ini secara hierarkis melalui instansi vertikal yang ada di bawahnya.
Penutup demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Juni 2021 Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas. Ya, demikian teman-teman. Ini udah habis ya. Udah habis kan? Oke, udah habis. Ya, demikian teman-teman, ini adalah membacakan ya. Saya akan kasih judul apa ini, kita lihat saja ya. Demikian. Jangan lupa subscribe channel Salira TV. Maaf, bukan Salira TV ya. Channel Humas ID ini ya, karena saya akan membacakan informasi-informasi resmi penting dari pemerintahan untuk bisa Anda semua dengarkan ya. Untuk bisa teman-teman dengarkan, saya full membacakannya untuk teman-teman semuanya ya, dari dokumen aslinya. Demikian, jangan lupa subscribe channel Humas ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.